Pemirsa, Anda kembali di Lunch Talk, dialog kita lanjutkan ini di segmen terakhir, Pak Yus. Tadi kita bicara sudah soal bagaimana nanti trotoar ke depannya, ada manhole juga yang kemudian tidak akan mengganggu pengguna pejalan kaki begitu ya Pak ya. Kemudian kalau kita berbicara dengan konsistensi untuk jumlah jalur jalannya seperti apa Pak? Nah itu tadi, jadi kaitannya itu gini, trotoar ini tidak dilepas daripada situasi jalan itu Pak. Ruang jalan itu, sebenarnya trotoar itu adalah bagian dari ruang jalan, seperti itu ya. Nah, jalan ini kadang ada yang 3 lajur, tahu-tahu nyempit jadi 2 lajur, gitu. Ada 4 jadi 3. Nah, sekarang ini yang penting kita bikin konsistensi lajur. Kalau dia 2 lajur saja. Kelebihannya itu gunakan untuk ini hal yang tadi, aksesibilitas tadi, seperti itu. Justru dengan adanya tidak konsistensinya lajur jalan itulah yang menyumbang kemacetan. Bukan karena nanti konsisten 2 lajur gitu, apakah akan menyebabkan kemacetan gitu lebih tinggi atau tidak Pak Yus? Oh tidak. Kalau di konteks perkotaan ini umumnya kemacetan itu adanya simpul-simpul persimpangan. Benarnya itu yang kita kelola. Ya kan? Kalau jalan itu maintain 2 lajur saja terus. Simpangnya kita kelola. Seperti itu yang saya bilang tadi, itu yang right sizing. Kita nggak, trotoar kita sempit 2 lajur, terus jalannya ada lebih lebar. Gimana kita membuat trotoar yang nyaman? Kalau tidak mengambil ruang jalan itu, tapi mengambil ruang jalan tadi yang saya sampaikan tadi, optimalisasi ruang jalan itu, tidak mengurangi lajurnya, ya, mengkonsistenkan lajur jalan itu. Baik, Mas Yoga, tapi kalau kita lihat mungkin dari standar untuk trotoarnya sendiri, Anda membayangkan ataupun konsepnya kira-kira seperti apa yang kemudian memang sesuai dengan culture di Jakarta dan juga kondisi lajur jalan di Jakarta seperti itu? Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya lebar trotoar itu kan mengikuti lebar jalan sebenarnya, karena dia bagian dari badan milik jalan juga ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal ideal, apalagi kita bicara soal keberpihakan kepada pejalan kaki, paling tidak kita menyediakan 2-3 meter aja minimal itu ya. Syukur-syukur bisa 5 meter. Kalau protokol sampai 8-9 udah luar biasa itu sebenarnya. Itu yang kita harapkan seperti itu, dari lebar. Tetapi yang lebih penting juga, jalur jalan kaki tadi juga harus ramah disabilitas, anak-anak, lansia gitu ya. Ada tanda-tanda begitu ya? Ada tanda-tanda, betul. Jadi kita membayangkan kalau lansia, anak-anak, disabilitas tadi bisa berjalan kaki di trotoar dengan aman dan nyaman, maka bisa dipastikan itu akan aman buat semua. Itu penting, itu karena sebagus apapun pedestriannya tadi, tapi kalau kondisinya tingginya aja 30 cm umpamanya, terus terputus-putus jalannya gitu kan, kalau sekarang kan begitu, kursi roda aja nggak bisa naik umpamanya, itu udah bisa dipastikan orang pasti akan enggan untuk menggunakan itu. Kedua, sebenarnya kalau kita bicara tadi Jakarta harus berani menjadikan kotanya menjadi kota ramah pejalan kaki. Nah kalau itu jadi, maka 2 sebenarnya, begitu kemudian massal itu jadi, manjakan aja pejalan kaki. Jadi orang turun dari halte, dari terminal, dari stasiun, itu orang udah senang dengan jalan kaki yang lebar-lebar tadi ya, teduh, nyaman. Kalau itu sudah tertata dengan baik, toh itu akan mendorong masyarakat juga untuk menggunakan transportasi umum dan berjalan kaki ya. Karena ini saling terkait Mbak. Sekarang kalau transportasinya bagus, jalan kakinya juga buruk dan tidak terputus, mana ada orang mau jalan kaki kemudian ke halte terdekat gitu Pak. Ini yang tugas utama dari Pak Yus itu bagaimana mendorong orang mau berjalan kaki itu tadi kan. Nah kalau dengan disediakan tadi luar biasa. Nah paling tidak itu warisan yang sangat berharga. Karena apa? Kita membangun budaya kota baru yang lebih bermartabat. Baik, Pak Yus, Jakarta harus berani menjadi kota yang ramah pejalan kaki. Tanggapannya? Siap. Dan itu kita lakukan. Dan itu arah kita udah ke sana. Ya, ketika kita bicara angkutan massal, menggerakkan orang, harus dijawab dengan trotoar yang nyaman, yang layak. Dan itu harus continuous, konektivitas, dan jangan bicara trotoar di pinggir jalan. Antar blok-blok bangunan itu kita berharap itu menjadi tempat orang berjalan kaki atau open space. Ya, di ruang-ruang antar gedung itu. Ruang-ruang antar gedung itu. Bisa jalan-jalan pintas kan sebenarnya. Nah, itu juga perlu ada penataan ulang sebenarnya. Siap juga Pak, kita tunggu janji dan semoga kita berharap, kita seperti Pak Yoga tadi bilang, kita harap Jakarta akan cepat menjadi
City of Life. City of Life. Kota yang berkehidupan yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Amin. Baik, kita harapkan buktinya Pak, kita tahu ya. Bisa terbangun. Jadi kita juga jalan kaki ya. Iya, benar. Budaya berjalan kaki menjadi budaya yang biasa dilakukan seperti Iya, itu ya. betul. Baik. Iya, baik. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Yoga dan juga Pak Yus telah berbincang bersama kami dalam kasih, Lunch Mbak. Talk. Benar. Ya pemirsa, demikian di Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa juga follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.